Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahidi Mulyanto selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi molekuler dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Azhara Risma Ernanda dari Farmasi Reguler semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang reseptor pertumbuhan atau reseptor growth factor dan reseptor sitokin. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah reseptor growth factor. Reseptor growth factor ini penting dalam pertumbuhan, proliferasi, dan diferensiasi sel. Terdapat overekspresi reseptor growth factor pada sel-sel kanker. Contohnya, reseptor EGF terekspresi lebih dari 100 kali pada kanker epitelial, kemudian menghambat aktivasi reseptor EGF dan dapat menekan pertumbuhan kanker. Sebaliknya, pada penyakit gangguan pertumbuhan, mungkin terjadi defisiensi growth factor atau gangguan aktivasi reseptor growth factor. Ya, selanjutnya contoh obat yang bereaksi pada reseptor growth factor. Yang pertama pada reseptor EGF atau epithelial growth factor, yaitu ada erlotinib, contohnya Tarceva, dan gefitinib, contohnya Iressa. Sifatnya antagonis, efeknya untuk menghambat pertumbuhan sel epitelial atau sebagai anti kanker. Kemudian reseptor yang kedua ada vascular endothelial growth factor atau VEGF. Di sini obatnya ada dua. Yang pertama adalah semaxanib, sifatnya antagonis dan efeknya menghambat angiogenesis atau sebagai anti kanker. Kemudian untuk obat yang kedua, bevacizumab, yaitu ada Avastin, sifatnya antibodi monoklonal terhadap VEGF dan efeknya anti-angiogenesis. Selanjutnya reseptor yang ketiga adalah insulin-like growth factor atau IGF. Obatnya ada mecasermin atau Increlex dan sifatnya agonis serta efek untuk membantu pertumbuhan. Selanjutnya reseptor yang terakhir ada keratinocyte growth factor atau KGF. Obatnya adalah palifermin atau Pevivens dan sifatnya agonis, efeknya untuk mencegah mukositis oral pada kemoterapi. Selanjutnya dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa reseptor growth factor adalah reseptor RTK atau reseptor tirosin kinase yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Transkripsi gen lebih lanjut akan memicu sintesis protein tertentu yang dibutuhkan dalam berbagai proses dalam sel yang terkait dengan pertumbuhan dan proliferasi sel. Dengan adanya ikatan antara suatu growth factor dengan reseptornya, maka akan terjadi serangkaian peristiwa molekuler yang akan berujung pada transkripsi gen. Baik, materi selanjutnya adalah reseptor sitokin. Reseptor sitokin adalah protein dengan berat molekul rendah, yaitu 10-30 kilodalton, yang memerantarai bermacam-macam fungsi yang terkait dengan sistem imunitas. Sebagian besar sel-sel dalam tubuh dapat menghasilkan dan berespon terhadap sitokin. Atau dengan kata lain, sitokin dapat diartikan sebagai alat komunikasi. Baik, dari gambar tersebut dapat diketahui klasifikasi sitokin. Yang pertama adalah IFN atau interferon, kemudian IL adalah interleukin, TNF adalah tumor necrosis factor, CSF adalah colony stimulating factor, kemudian smokin, dan yang terakhir adalah transforming growth factor atau TGF. Kemudian dari sitokin tersebut dibagi lagi menjadi dua tipe, yaitu sitokin tipe 1 dan sitokin tipe 2. Sitokin pada tipe pertama diantaranya adalah ada interferon, kemudian leukosit fibroblast, kemudian ada interleukin 2 dan interleukin 3, dan ada juga CSF atau colony stimulating factor. Selanjutnya untuk tipe yang kedua ada IL atau interleukin 4, 5, 6, dan 10, dan ada juga TGF atau transforming growth factor. Untuk IL atau interleukin sendiri ada beberapa macam, diantaranya adalah ada IL2, 3, 4, 5, 6, dan 10.
Dari beberapa IL tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Kemudian untuk interferon sendiri, interferon tidak membunuh virus atau sel kanker secara langsung, akan tetapi interferon meningkatkan respon sistem imun tubuh dan mengurangi pertumbuhan sel kanker dengan cara mengendalikan kerja beberapa gen yang mengontrol sekresi protein sel untuk pertumbuhan sel kanker. Kemudian, dari struktur kimianya, beberapa sitokin berbentuk protein rantai tunggal. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantarai berbagai fungsi yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Kemudian, sitokin dapat bereaksi pada sel-sel yang mensekresinya. Aksi sitokin diperantarai oleh ikatan dengan reseptor yang termasuk RTK. Baik, selanjutnya ada signaling interferon gamma. Interferon gamma berikatan dengan kompleks reseptor interferon gamma yang terdiri dari dua rantai berbeda, yaitu ada afinitas tinggi atau alfa dan afinitas rendah atau beta. Pengikatan interferon gamma ke reseptor serumpunnya menginduksi perubahan konformasi pada reseptor yang memungkinkan rekrutmen JAK1 dan JAK2 ke kompleks reseptor. Pengikatan interferon gamma menginduksi fosforilasi JAK2 yang selanjutnya mentransfer fosforilasi JAK1. Hal ini pada gilirannya menginduksi perubahan konformasi di situs pembuatan docking reseptor untuk STAT1. Selanjutnya, JAK2 mengfosforilasi faktor transkripsi STAT1. Dimer STAT1 terfosforilasi mentranslokasi ke nukleus dan menginduksi transkripsi gen terstimulasi interferon, termasuk beberapa faktor transkripsi lain seperti interferon respon faktor, interferon respon faktor 1 dan lain-lain. Faktor-faktor transkripsi ini selanjutnya mengaktifkan sejumlah gen regulasi interferon gamma sekunder. Persinyalan interferon gamma mengatur beberapa proses biologis yang terutama dikenal untuk mengatur peradangan dan respon imun yang dimediasi sel, termasuk regulasi respon imun bawaan dan didapat, apoptosis, dan siklosel. Interferon gamma juga mengaktifkan makrofag yang pada gilirannya menginduksi produksi sitokin untuk memfasilitasi akumulasi sel imun di tempat peradangan. Interferon gamma memediasi aktivasi dan diferensiasi sel imun. Selanjutnya adalah reseptor sitokin terlibat dalam proses atau penyakit inflamasi atau sistem imunitas. Contohnya seperti asma, rematik, dan psoriasis. Kemudian contohnya adalah IL-4 atau interleukin 4 memicu produksi imunoglobin dari beta cells. Kemudian IL-5 merupakan kemoatraktan bagi eosinofil. Kemudian TNF-alfa dan IL-1 terlibat dalam artritis rheumatoid. Dan yang terakhir IL-10 merupakan sitokin utama pada psoriasis. Untuk gambar di samping merupakan gejala atau gambar orang yang terkena penyakit psoriasis. Kemudian ada artritis rheumatoid. Artritis rheumatoid ini biasanya mengenai persendian secara simetris atau pada kedua sisi secara merata. Awalnya dimulai pada beberapa persendian saja dan paling parah menyerang pergelangan tangan, siku tangan, bahu, lutut, dan pergelangan kaki. Di sini ada gambar perbedaan antara sendi yang normal dengan sendi yang terkena artritis rheumatoid. Artritis rheumatoid adalah peradangan jangka panjang pada sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang secara keliru menyerang tubuh. Jika dibiarkan, radang sendi yang memburuk bisa menyebabkan gangguan fungsi sendi dan perubahan pada bentuk sendi tersebut. Rheumatoid arthritis ditandai dengan bengkak, nyeri, dan kaku pada sendi. Selain menyerang sendi, rheumatoid arthritis juga bisa menyerang organ lain seperti kulit, pembuluh darah, paru-paru, mata, dan jantung. Dari gambar tersebut, ada erosi pada tulang yang menyebabkan erosi pada tulang rawan. Kemudian terjadi peradangan pada membran sinoval yang menyebabkan sendi tersebut bengkak dan kemerahan.
Ya, selanjutnya ada keterlibatan sitokin terhadap penyakit asma, di mana sitokin tersebut mempengaruhi sel-sel imunokompeten seperti limfosit B, eosinofil, dan basofil. Mediator inflamasi yang dihasilkan mengakibatkan terjadinya perubahan anatomis atau anatomical change, sehingga timbul manifestasi klinis asma. Ya, selanjutnya ada penggunaan sitokin dan antagonis reseptor secara klinis. Yang pertama ada anti-IL-4 atau interleukin 4, yaitu ada omalizumab, yaitu dengan memblok produksi imunoglobulin dengan mencegah reaksi alergi. Kemudian anti-IL-5 atau mepolizumab, yaitu mencegah migrasi eosinofil dengan mencegah inflamasi alergi pada penyakit asma. Selanjutnya ada IFN alfa atau interferon alfa, yaitu pengobatan hepatitis C, virus, dan infeksi virus lain. Dan ada IL-2 atau interferon 2, yaitu adjuvan pada terapi bladder cancer atau anti kanker. Dan anti TNF ada infliximab, etanercept, dan ada limumab, yaitu rheumatoid arthritis. Dan ada IL-1 atau interleukin 1 reseptor antagonis, yaitu ada anakinra atau kineret sebagai penyakit rheumatoid arthritis, dan ada IL-10 yaitu psoriasis. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.